Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa, kita bertemu lagi di video kali ini untuk membahas tentang percabangan atau kondisi ya. Jadi percabangan ini itu banyak gunanya di pemrograman. Anda dapat menggunakan ini apabila Anda ingin mengecek satu kondisi tertentu dan berdasarkan hasil kondisi tersebut, apabila dia betul, maka Anda melakukan A, apabila dia tidak betul atau salah, maka Anda melakukan B ya. Banyak hal, misalnya Anda ingin menghitung luas segitiga gitu ya. Nah, Anda akan berbeda apabila Anda mempunyai segitiga sama sisi atau mungkin segitiga siku-siku. Jadi Anda harus mengecek kondisi sisinya, panjang sisinya ya. Nah, kalau dilihat dari bagan yang Anda dilihat di samping, ini adalah flow chart yang sudah kita bahas di kelas di beberapa waktu yang lalu. Apabila Anda menemukan kotak diamond ya, itu artinya dia sebuah pertanyaan. Yang di sini adalah apakah bahasa Indonesia? Kalau iya, maka akan ambil yang di bawah, yaitu tampilkan halo dunia. Apabila salah kondisi tersebut, maka tampilkan hello world. Itu adalah cara sederhana untuk menampilkan percabangan atau kondisi dalam algoritma ya. Walaupun Anda bisa juga menggunakan hanya teks biasa. Apabila ini, maka A atau B. Nah, bagaimana caranya kita mengimplementasi percabangan atau kondisi dalam program Java? Itu kita pakai namanya if statement. Nah, seperti katanya, if dalam bahasa Inggris artinya adalah apabila ya. Nah, if ini di dalam bahasa Java itu akan mengecek kondisi yang di dalam kurung kurawal ya. Jadi if kondisi. Nah, apabila kondisi itu betul, maka codingan setelah if itu akan dijalankan. Nah, apabila Anda mempunyai lebih dari satu baris, maka codingan tersebut harus Anda buat menjadi satu blok, yaitu dengan kurung kurawal ya. Jadi apabila if-nya kondisinya betul, maka yang di dalam kurung kurawal setelah if statement itu akan dijalankan. Oke, gampang ya. Nah, kondisi ini terserah Anda nanti bisa pakai operator logika atau operator perbandingan. Yang penting adalah isinya true atau false. Nah, varian-varian if ini banyak sebenarnya ya. Yang pertama adalah yang kita bahas adalah else. Else ini harus berpasangan dengan if. Tidak semua if harus pakai else. Jadi else ini bisa dianggap opsional. Nah, else ini adalah Anda buat instruksi-instruksi yang akan dijalankan apabila kondisi itu salah. Ya, varian if else statement berikutnya adalah if else if ya. Nah, ini seperti apa ya? If else statement yang dirangkai sehingga Anda bisa mengecek lebih dari satu kondisi ya. Misalnya nih, apabila kondisi satu betul, maka Anda seperti biasa, Anda akan mengeksekusi instruksi dalam blok yang setelah if kondisi satu. Apabila kondisi satu salah, baru Anda masuk ke else-nya. Tetapi sekarang else-nya itu ada if lagi, if kondisi 2. Berarti Anda harus cek lagi kondisi 2. Apabila kondisi 2 ini betul, maka Anda akan bisa mengeksekusi instruksi-instruksi di code block yang setelah itu ya. Jadi apabila kondisi 1 salah dan kondisi 2 salah, baru Anda masuk ke else yang kedua. Else if kondisi 3. Nah, di kondisi 3 ini Anda cek lagi. Nah, seperti itu
seterusnya. Dan Anda bisa menambahkan else if ini tergantung sebanyak mana kondisi yang Anda inginkan. Oke, nah else yang terakhir itu opsional. Else yang terakhir itu hanya akan dieksekusi apabila semua kondisi itu salah. Nah, kita ke varian if yang terakhir. Nah, itu adalah nested if. Nested if ini dalam bahasa Indonesianya adalah if di dalam if. Oke. Nah, seperti biasa, if yang di luar itu dicek dulu kondisi satunya. Apabila kondisi satu itu betul, maka kita baru bisa masuk di dalam code block yang setelah if kondisi satu ya. Nah, di dalam situ Anda boleh juga menjalankan if kondisi 2. Nah, if kondisi 2 ini hanya akan dicek apabila kondisi satunya itu betul. Nah, nested if ini bisa juga sedalam mana yang Anda inginkan ya. Nah, itu adalah definisi-definisi dari varian-varian if. Nah, kita akan lebih paham lagi apabila kita coba latihannya ya. Nah, latihan yang pertama adalah Anda diminta membuat sebuah program yang dimana Anda meminta masukan dari user untuk memasukkan satu bilangan bulat. Dan kemudian Anda akan mengecek menggunakan if statement apabila bilangan tersebut kelipatan 3 atau tidak. Oke. Nah, untuk mengerjakan ini Anda gunakan template di sampingnya, dan sebelum Anda mengerjakan saya ingin menjelaskan sedikit tentang template ini. Nah, seperti biasa nama kelasnya apa? Ya, nama kelasnya betul ya, number test. Nah, Anda lihat ada fungsi utama di sana yaitu main. System.out.println itu mencetak satu string di layar yaitu masukkan bilangan bulat. Baru kemudian adalah scanner input sama dengan new scanner system in. Nah, untuk sekarang scanner input ini adalah objek yang akan kita bahas nanti ya. Tapi untuk sekarang Anda hanya perlu tahu scanner ini adalah cara Anda meminta masukan dari atau input dari user. Nah, setelah Anda mendeklarasikan variabel input ini Anda bisa gunakan input titik next in apabila Anda ingin masukannya itu sebuah integer, input titik next string apabila masukannya sebuah string. Nah, untuk apabila Anda tertarik lebih jauh untuk membaca scanner, nanti akan ada link di deskripsi video ini untuk Anda lihat ya. Nah, berarti scanner input number sama dengan input titik next int. Itu sebenarnya artinya adalah kita membaca bilangan bulat yang sudah dimasukkan oleh user. Nah, berarti yang Anda teruskan adalah si input number ini, variabel input number ini Anda harus cek kelipatan 3 atau tidak. Nah, silakan Anda pause dulu video ini dan coba dikerjakan. Setelah selesai Anda bisa lanjutkan video ini karena kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan latihan ini ya. Oke, nah jawaban latihannya ya. Kita sudah ada input number. Input number ini adalah variabel yang menyimpan bilangan bulat yang dimasukkan oleh user. Nah, bilangan kelipatan 3 itu apa ya? Yaitu bilangan yang apabila dia dibagi 3, maka sisa baginya itu tidak ada. Atau habis dibagi 3, berarti sisa baginya itu 0. Nah, kalau kita ingin mengecek sisa bagi 0, kita bisa menggunakan modulus ya. Jadi, apabila input number modulus 3 itu sama dengan 0, berarti dia itu bilangan kelipatan 3 ya. Misalnya 3 nih, atau 6 lah ya. Baik, ambil 3, berarti sisa baginya 0. Apabila Anda 4, maka ini ambil 3, Anda tetap ada tinggal 1. Jadi sisa baginya 1. Berarti Anda tinggal
masukkan di dalam if. If input number modulus 3 sama dengan 0, maka itu adalah bilangan kelipatan 3. Dan di else-nya Anda tinggal menyebutkan apabila bilangan tersebut bukan kelipatan 3. Oke, semoga ini bisa membantu. Selamat belajar.